Naskah investigasi ini menelusuri teori konspirasi kontroversial yang mengklaim bahwa kapal yang tenggelam pada tahun 1912 bukanlah Titanic, melainkan kakaknya yang rusak, RMS Olympic, sebagai bagian dari skema penipuan asuransi JP Morgan. Cerita bermula dari motif kerugian finansial akibat kecelakaan Olimpik dengan HMS Hawke yang memicu dugaan operasi pertukaran identitas kapal secara rahasia di galangan Belfast serta skenario penyelamatan gagal yang melibatkan kapal SS Californian. Namun, melalui analisis forensik terhadap bangkai kapal, termasuk temuan nomor seri baling-baling 401 yang otentik, dan fakta bahwa Titanic sebenarnya kurang diasuransikan, underinsured, naskah ini pada akhirnya mematahkan mitos The Switch, menyimpulkan bahwa tragedi tersebut bukanlah konspirasi korporat yang jenius, melainkan murni hasil dari arogansi manusia dan kelalaian fatal yang menenggelamkan Titanic yang asli. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Untuk memahami misteri kematian Titanic, kita tidak boleh memulainya di tahun 1912. Kita juga tidak memulainya dengan gunung es. Kita harus memundurkan jam ke-6 bulan sebelumnya, ke musim gugur tahun 1911 di perairan sempit bernama The Solent di selatan Inggris. Di sanalah benih salah satu teori konspirasi terbesar abad ke-20 ditanam. Benih itu bernama RMS Olympic. Seringkali dilupakan dalam buku sejarah populer, Titanic sebenarnya adalah anak kedua. Anak pertamanya, sang kakak tertua, adalah Olympic. Kedua kapal ini dibangun nyaris identik oleh White Star Line sebagai jawaban atas dominasi saingan mereka, Cunard Line. Pada tahun 1911, Olympic adalah raja lautan. Dia adalah kapal terbesar, termewah, dan paling membanggakan yang pernah dibuat tangan manusia. Titanic, saat itu dia hanyalah kerangka baja yang sedang dibangun di galangan kapal Belfast, menunggu giliran untuk bersinar. Semua perhatian dunia, semua uang investor, dan semua prestis White Star Line bertumpu pada pundak Olympic. Kapal ini adalah mesin pencetak uang. Sampai tanggal 20 September 1911. Siang itu, Olympic di bawah komando Kapten Edward J. Smith, pria yang sama yang kelak menahkodai Titanic, sedang berlayar keluar dari Southampton menuju New York. Di jalur yang berdekatan, sebuah kapal penjelajah Angkatan Laut Inggris, HMS Hawke, sedang berpatroli. Hukum fisika di laut adalah nyonya yang kejam. Ketika dua benda raksasa bergerak sejajar di perairan dangkal, terjadi fenomena hidrodinamika yang disebut suction atau hisapan. Massa raksasa Olimpik seberat 45.000 ton memindahkan begitu banyak air, sehingga ia menciptakan ruang hampa yang menarik kapal yang lebih kecil. HMS Hawke seolah ditarik oleh tangan hantu, kehilangan kendali kemudinya. Moncong kapal perang yang dirancang khusus untuk menabrak kapal musuh itu dilengkapi ram baja, berbelok tajam dan menghantam sisi kanan lambung Olimpik. Boom! Suara besi merobek besi terdengar mengerikan. HMS Hawke menghantam Olympic tepat di dekat buritan. Moncong baja kapal perang itu merobek lambung Olympic hingga menyisakan lubang menganga setinggi 12 meter. Air membanjiri kompartemen. Poras baling-baling kanan hancur. Olympic lumpuh. Sang raja lautan kini pincang dan harus ditarik kembali ke dermaga dengan memalukan. Krisis finansial JP Morgan. Bagi penumpang, ini adalah ketidaknyamanan. Tapi bagi J. Bruce Ismay, Direktur White Star Line, dan JP Morgan, taipan bankir Amerika yang memiliki perusahaan induk IMM yang menaungi White Star Line, ini adalah kiamat finansial. Investigasi Angkatan Laut Kerajaan Inggris Royal Navy digelar dengan cepat. Hasilnya, seperti yang sering terjadi ketika korporasi melawan militer negara, korporasi kalah. Pengadilan memutuskan bahwa kecelakaan itu adalah kesalahan Olympic. Kapten Smith dianggap lalai dalam navigasi. Implikasi dari vonis ini sangat menghancurkan.
1. Asuransi hangus. Karena dinyatakan bersalah, asuransi Lloyd's of London tidak mau membayar klaim kerusakan sepeser pun. 2. Biaya perbaikan. White Star Line harus menanggung biaya perbaikan Olimpik yang sangat mahal dari kantong sendiri. 3. Hilangnya pendapatan. Setiap hari Olimpik duduk di bengkel, dia tidak mengangkut penumpang. Kapal ini adalah sapi perah utama. Menghentikannya berarti membakar uang. 4. Kerusakan permanen. Menurut para penganut teori konspirasi, kerusakan pada lunas atau keel Olimpik jauh lebih parah daripada yang dilaporkan. Kapal itu intinya bengkok. Struktur tulangnya rusak permanen. Dia tidak akan pernah bisa lulus inspeksi keselamatan jangka panjang. Dia adalah barang rongsakan seharga jutaan dolar. JP Morgan, pria yang menguasai Wall Street, bukanlah orang yang suka rugi. Dia kini memiliki satu kapal tua yang rusak parah, yaitu Olimpik, dan satu kapal baru yang belum selesai, yaitu Titanic. Disinilah, menurut teori konspirasi, sebuah ide gelap lahir di ruang rapat yang penuh asap cerutu. Sebuah ide yang disebut The Switch, atau pertukaran. Motif kejahatan sempurna. Logika konspirasinya berjalan seperti ini. White Star Line berada di ambang kebangkrutan karena insiden Hawke. Memperbaiki Olimpik akan memakan biaya selangit dan kapal itu mungkin tidak akan 100% aman lagi. Bagaimana jika mereka bisa menyingkirkan kapal yang rusak itu, tapi tetap mendapatkan uangnya? Mereka memiliki asuransi penuh untuk kapal baru Titanic. Asuransi Titanic mencakup klausal total loss dengan nilai yang fantastis, sekitar 5 juta dolar, setara lebih dari 150 juta dolar saat ini. Rencananya sederhana namun jahat, bawa Olimpik kembali ke galangan kapal Belfast untuk perbaikan. Di saat yang sama, Titanic sedang diselesaikan di dermaga sebelahnya. Lakukan pertukaran kosmetik, ubah nama di haluan, tukar peralatan makan, dan pindahkan beberapa interior. Jadikan Olimpik yang rusak itu menyamar jadi Titanic yang baru. Jadikan Titanic yang baru menyamar jadi Olimpik. Dengan skenario ini, kapal yang akan berlayar pada pelayaran perdana 10 April 2012 nanti sebenarnya adalah Olimpik, kapal tua yang sudah rusak parah dan ditambah seadanya. Tujuannya apa? Tenggelamkan kapal itu di tengah Samudra Atlantik. Bukan untuk membunuh orang, tentu saja tidak. Rencananya adalah membuat kecelakaan yang terkendali. Kapal akan menabrak sesuatu, mungkin es, mungkin sabotasi internal. Lalu perlahan tenggelam dalam waktu yang cukup lama. Kapal penyelamat akan siaga di dekatnya untuk mengevakuasi semua penumpang. Tidak ada yang mati. Setelah kapal tenggelam, White Star Line akan mengklaim asuransi penuh atas nama Titanic. Dengan uang asuransi itu, keuangan perusahaan selamat. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka masih memiliki kapal Titanic yang asli, yang kini bernama Olimpik, yang sehat dan baru, yang bisa terus beroperasi mencari uang selama dekade ke depan. Tanpa ada yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah kapal yang lebih muda. Itu adalah penipuan asuransi terbesar sepanjang masa, menukar sampah dengan emas. Tentu saja hal ini memerlukan keberanian luar biasa dan kerahasiaan tingkat tinggi. Tapi pada akhir tahun 1911, kedua raksasa itu memang berada di tempat yang sama, galangan Harland and Wolff di Belfast, Irlandia. Di tengah halimun musim dingin Irlandia, ribuan pekerja mulai memukul palu. Apakah mereka sedang memperbaiki kapal atau sedang menukar identitas dua raksasa laut? Belfast, Maret 1912. Udara di galangan kapal Harland and Wolff terasa dingin menusuk tulang, bercampur dengan debu batu bara dan aroma besi yang baru ditempa. Di dok kering Thomson Graving Dock, pemandangan yang langka dan menakjubkan tersaji. Dua raksasa laut, dua saudari kembar, yang merupakan benda bergerak terbesar buatan manusia pada zamannya, duduk berdampingan. Di satu sisi adalah RMS Olimpik, sang kakak yang baru saja pulang dengan luka parah akibat tabrakan dengan HMS Hawke, seperti diceritakan di bab 1. Dia kotor, lambungnya penyok, dan baling-balingnya rusak. Di sisi lain adalah RMS Titanic, sang adik yang masih baru, bersih, dan sedang dalam tahap akhir penyelesaian, fitting out. Dia belum pernah menyentuh laut lepas. Bagi mata orang awam, mereka identik. Panjangnya sama, 882 kaki, warnanya sama, cerobong buff dengan ujung hitam, dan profilnya sama. Inilah momen emas bagi JP Morgan dan J. Bruce Ismay.
Inilah satu-satunya kesempatan dalam sejarah di mana the switch bisa dilakukan. Menurut para penganut teori konspirasi, apa yang terjadi selama beberapa minggu di Belfast bukanlah proses perbaikan biasa. Itu adalah operasi penyamaran terbesar dalam industri sejarah. Sebuah operasi plastik raksasa untuk menukar nasib dua kapal. Tujuannya, mengubah Olympic, kapal rusak, menjadi Titanic, kapal baru yang diansuransikan penuh, lalu mengirimnya untuk mati. Sementara Titanic yang asli akan mengambil nama Olympic dan hidup tenang selamanya. Detektif visual, misteri jendela Sidek. Bagaimana mungkin menukar dua kapal raksasa tanpa ada yang sadar? Bukankah ada ribuan pekerja? Kunci dari teori ini terletak pada detail visual yang sangat spesifik yang baru disadari oleh para peneliti forensik foto puluhan tahun kemudian. Meskipun disebut kembar identik, Titanic dan Olympic memiliki beberapa perbedaan kecil pada rancangan aslinya. Perbedaan paling mencolok ada di dek Sidek. Pada rancangan asli Olympic, jendela-jendela atau portholes di lambung kapal dek memiliki jarak yang tak rata. Pada rancangan asli Titanic, jendela-jendela di area yang sama memiliki jarak yang rata dan jumlah yang sedikit berbeda, 14 jendela melawan 16 jendela. Inilah bukti peluru atau smoking gun bagi para konspirator. Foto-foto Titanic saat masih dalam konstruksi awal, sebelum Maret 1912, menunjukkan pola jendela Titanic yang khas, jarak yang rata. Namun perhatikan foto-foto Titanic saat dia meninggalkan Southampton untuk pelayaran perdananya pada April 1912. Jika Anda membesarkan foto tersebut dengan kaca pembesar, pola jendelanya terlihat berubah. Polanya kini tidak rata, persis seperti pola milik Olympic. Bagaimana mungkin struktur baja lambung kapal berubah dalam semalam? Jawabannya, menurut teori ini adalah karena kapal yang berlayar itu memang Olympic. Para pekerja di Belfast tidak mengubah struktur jendela karena itu terlalu memakan waktu dan melibatkan pemotongan baja lambung yang tebar. Mereka membiarkannya. Mereka bertaruh bahwa publik dan pers tidak akan menyadari detail sekecil jumlah jendela di lambung kapal setinggi 10 tingkat. Dan taruhan mereka benar. Pada tahun 1912, tidak ada yang menghitung jendela. Semua orang terlalu terpakon oleh kemegahan kapal itu secara keseluruhan. Dek promenade, penyamaran terburu-buru. Tapi ada satu perbedaan fisik lain yang tidak bisa diabaikan, dek A atau promenade deck. Olympic memiliki dek promenade yang terbuka sepenuhnya dari depan ke belakang. Titanic, dalam rancangan revisi untuk melindungi penumpang dari cipratan air laut, seharusnya memiliki bagian depan dek promenade yang tertutup kaca, enclosed. Jika mereka ingin Olympic menyamar jadi Titanic, mereka harus membuat Olympic terlihat memiliki kaca penutup itu. Inilah sebabnya menurut teori konspirasi, pengerjaan di Belfast berlangsung sangat panik di detik-detik terakhir. Para pekerja diperintahkan untuk memasang partisi kaca pada dek promenade Olympic. Ini bukan peningkatan fasilitas, ini adalah penyamaran. Pemasangan kaca ini sering dikutip dalam catatan sejarah sebagai perubahan desain di menit-menit terakhir. Tapi bagi konspirator, menit terakhir adalah kode untuk penyesuaian agar sesuai dengan identitas baru. Logistik penukaran, nama, dan peralatan. Bagaimana dengan namanya? Nama kapal tidak dicat dengan kuas, melainkan diukir pada pelat baja atau menggunakan huruf besi yang dipaku rivet. Mengganti nama Olympic menjadi Titanic di haluan dan buritan kapal tersebut membutuhkan kerja keras. Pekerja harus melepas huruf lama, menambah lubang paku rivet dan memasang huruf baru. Atau lebih mudah lagi, cukup potong bagian pelat baja yang memuat nama tersebut dan ganti dengan pelat baru. Lalu ada ribuan piring, sendok garpu, spray, dan taplak meja. Beruntung bagi para penipu, White Star Line adalah perusahaan yang efisien. Sebagian besar peralatan makan mereka hanya bertuliskan logo perusahaan OSNC, atau Oceanic Steaming Corporation, atau lambang bintang putih. Barang-barang ini bisa dipakai di kapal mana saja. Hanya barang-barang spesifik yang bertuliskan nama kapal yang perlu ditukar. Dan karena Titanic dan Olympic sedang parkir bersebelahan, memindahkan peti-peti logistik dari kapal A ke kapal B adalah hal yang paling mudah di dunia. Hanya perpindahan inventaris rutin, mungkin begitu alasan mandor kepada kuli pelabuhan.
menambal luka sang kakak. Masalah terbesar adalah kerusakan struktural Olimpik. Ingat, lunas atau kill, kapal ini bengkok akibat insiden HMS Hawke. Kapal ini miring sedikit ke kiri atau least to port. Jika Olimpik yang menyamar sebagai Titanic dikirim berlayar ke New York, apakah dia akan selamat sampai titik kecelakaan yang direncanakan? Para konspirator tidak membutuhkan kapal yang sempurna. Mereka hanya butuh kapal yang bisa bertahan selama 5 hari saja. Di galangan Belfast, perbaikan dilakukan seadanya, bukan perbaikan permanen standar militer, melainkan penambalan beton dan paku rivet darurat, cukup untuk menahan air, cukup untuk lolos inspeksi visual yang dangkal dari Dewan Perdagangan atau Board of Trade. Fakta menarik yang sering dikutip pendukung teori ini, ketika Titanic berlayar keluar dari Southampton, banyak saksi mata mencatat bahwa kapal itu tampak miring sedikit ke kiri. Sejarah resmi mencatat ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan, muatan batu bara atau konsumsi bahan bakar yang tidak merata. Tapi teori konspirasi punya jawaban lain. Kapal itu miring karena itu adalah Olimpik yang lunasnya memang sudah bengkok permanen. Kapal baru yang sempurna tidak mungkin miring pada hari pertamanya. Sumpah bungkam di Belfast. Tentu saja operasi sebesar ini melibatkan ribuan, mungkin ribuan pekerja. Tukang leding, tukang cat, kuli angkut. Bagaimana mungkin tidak ada satupun yang membocorkannya? Kita harus memahami konteks sosial Belfast 1912. Kota itu miskin. Tegangan sektoral antara Katolik dan Protestan tinggi. Harland and Wolff adalah pemberi kerja terbesar. Lord Pirrie adalah raja tak bertahta di kota itu. Jika Anda seorang buruh yang punya istri dan 5 anak yang kelaparan, dan mandor Anda berkata, kerjakan saja jangan banyak tanya atau kau dan seluruh keluargamu tidak akan pernah makan lagi di kota ini, Anda akan diam. Ancaman daftar hitam atau blacklisting adalah senjata ampuh. Meskipun begitu, rumor tetap merembas. Ada cerita turun-temurun di kalangan keluarga pekerja galangan kapal Belfast. Banyak pekerja yang menolak berlayar dalam uji coba laut Titanic. Mengapa? Karena mereka berbisik bahwa kapal itu terkutuk, bahwa ada sesuatu yang salah dengan kapal itu. Mereka tahu kapal itu bukan kapal baru. Mereka tahu mereka baru saja mengecat ulang kapal tua yang rusak. Pengecatan ulang yang mencurigakan. Satu detail forensik terakhir yang mendukung teori ini adalah kondisi cat. Ketika Robert Ballard menemukan bangkai kapal pada 1985, dan ekspedisi-ekspedisi selanjutnya memotret bangkai itu, mereka menemukan sesuatu yang aneh pada bagian lunas yang terbunuh lumpur. Di beberapa bagian di mana cat hitam mengelupas terlihat lapisan cat dasar atau primer yang tebal. Teori konspirasi mengatakan, Olimpik yang sudah berlayar 1 tahun tentu catnya sudah menua. Untuk membuatnya tampak seperti Titanic yang baru, mereka harus melapisinya dengan cat baru secara tebal dan cepat. Di bawah tekanan waktu, pengecatan itu tidak sempurna. Di beberapa foto keberangkatan, lambung Titanic tampak memiliki noda atau ketidakrataan warna, seolah-olah catnya belum kering benar atau ditimpa di atas lapisan lama yang kotor. Siap untuk maut. Maret berakhir, April tiba. Di dok Belfast, pekerjaan selesai. Kapal yang kini bertuliskan Titanic di lambungnya perlahan bergerak menuju Southampton. Tapi di balik peta nama itu, menurut teori ini, jantung yang berdetak adalah mesin tua Olimpik yang lelah, turbin yang pernah dihantam kapal perang, dan lunas yang bengkok. Sementara itu, Olimpik yang sebenarnya adalah Titanic yang asli dan baru, diam-diam tetap berada di galangan atau kembali beroperasi dengan nama kakaknya. Kapal baru yang sehat ini akan terus berlayar melayani White Star Line hingga tahun 1935, menjadi kapal legendaris yang dikenal sebagai Old Reliable. Ironisnya, karena dia sebenarnya adalah Titanic yang tidak pernah tenggelam. Tapi bagi kapal palsu yang sedang menuju Southampton, nasibnya sudah ditentukan. Dia tidak didesain untuk sampai ke New York. Dia didesain untuk bertemu dengan takdirnya di tengah samudra. Namun menenggelamkan kapal tanpa membunuh ribuan orang membutuhkan perencanaan yang presisi. Kapal penyelamat harus ada di sana. Dan disinilah masuk peran dari sebuah kapal misterius yang sering dilupakan dalam sejarah. Kapal yang dimiliki oleh J.P. Morgan sendiri, SS Californian. 10 April 1912, Southampton. Dermaga 44 dipenuhi ribuan manusia. Suara musik brass band beradu dengan deru uap dan teriakan perpisahan. Topi-topi dilemparkan ke udara, sapu tangan dilambaikan. Dunia melihat sebuah pesta.
Tapi bagi segelintir orang yang mengetahui rahasia The Switch, seperti yang kita bahas di bab buah, ini bukanlah pesta peluncuran. Ini adalah upacara pemakaman. Kapal yang perlahan meninggalkan pelabuhan itu, mari kita sebut saja Titanic demi konsistensi sejarah, meskipun teori ini meyakini ia adalah Olimpik yang sekarat, sedang membawa 2.224 jiwa menuju skenario yang telah ditulis dengan tinta merah di buku besar akuntansi J.P. Morgan. Skenarionya, menurut teori konspirasi, seharusnya berjalan bersih. 1. Kapal berlayar ke tengah Atlantik. 2. Terjadi kecelakaan yang direncanakan di area yang sepi. 3. Kapal perlahan tenggelam karena struktur yang sudah lemah. 4. Sebuah kapal penyelamat yang sudah disiapkan, SS Californian, datang tepat waktu. 5. Semua penumpang dipindahkan, tidak ada korban jiwa. 6. Kapal tenggelam. Bukti, bangkai kapal rusak, hilang selamanya di dasar laut. 7. Klaim asuransi cair, pahlawan dipuji. Tapi seperti kata pepatah militer kuno, tidak ada rencana yang bertahan setelah kontak pertama dengan musuh. Dalam kasus ini, musuhnya adalah kesalahan manusia dan arogansi alam. Sabotase dari dalam, api di bunker 6. Tanda pertama bahwa kapal ini memang dikirim untuk mati sudah terlihat bahkan sebelum penumpang pertama naik. Ada api yang menyala di dalam perut kapal. Ini adalah fakta sejarah yang sering diabaikan, tetapi sangat krusial bagi para penganut teori konspirasi. Sebuah kebakaran batu bara spontan terjadi di bunker 6, tepat di sebelah ruang ketel atau boiler room nomor 5. Kebakaran ini bukan api kecil. Ini adalah inferno yang membara dengan suhu mencapai 1.000 derajat Celcius. Para firemen atau petugas pemadam di bawah dek diperintahkan untuk terus menyekop batu bara yang terbakar itu ke dalam tungku agar apinya habis. Mereka bekerja siang malam menyembunyikan fakta ini dari penumpang. Mengapa ini penting? Lokasi kebakaran di bunker 6 bertepatan persis secara presisi yang mengerikan dengan lokasi di mana gunung es kelak merobek lambung kapal. Bagi sejarawan konvensional, ini adalah kebetulan sial. Panas api membuat baja lambung kapal menjadi rapuh atau brittle, sehingga ketika menabrak es, baja itu tidak penyok, melainkan pecah berkeping-keping. Tapi bagi penganut konspirasi, kebakaran ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah sabotase terencana. Kapal ini, Olimpik yang menyamar, memang sudah rusak. Tapi untuk memastikan kapal benar-benar tenggelam dengan cepat saat kecelakaan terjadi, struktur bajanya perlu dilemahkan lebih lanjut. Api itu dinyalakan atau dibiarkan menyala selama berminggu-minggu untuk memasak baja lambung kapal agar menjadi lunak seperti mentega saat benturan terjadi. Mereka sedang mempersiapkan titik lemah, Achilles heel, pada raksasa baja itu. Firasat sang tycoon, J.P. Morgan, menghilang. Jika Anda merencanakan menenggelamkan kapal demi asuransi, ada satu aturan emas. Jangan berada di atas kapal itu. Daftar penumpang VIP Titanic seharusnya mencakup nama orang paling berkuasa di balik White Star Line, J.P. Morgan. Morgan telah memesan Millionaire Suite di dek B, kamar dengan promenade pribadi dan fasilitas paling mewah di samudra. Koper-kopernya sudah siap, koleksi seni berharganya yang rencananya akan dikirim ke Amerika sudah didaftarkan. Namun hanya beberapa jam sebelum keberangkatan, Morgan membatalkan perjalanannya. Alasan resminya, kesehatan yang buruk. Dia mengaku sakit dan perlu istirahat di spa di Prancis. Anehnya, 2 hari setelah Titanic berlayar, seorang reporter melihat Morgan di Prancis sedang menikmati cerutu, berjalan-jalan dengan gembira bersama gundiknya. Dia tampak sangat sehat. Bukan hanya Morgan,
Beberapa rekan bisnis dekatnya termasuk Henry Frick dan Duta Besar AS di Prancis juga membatalkan tiket mereka di menit-menit terakhir dengan alasan yang samar. Sementara itu, Bruce Ismay, Direktur Pelaksana White Star Line, tetap ikut. Mengapa? Menurut teori ini, Ismay ikut untuk mengawasi pelaksanaan skenario di lapangan. Dia adalah eksekutornya, sementara Morgan adalah arsiteknya yang menonton dari kejauhan. Satu lagi detail mencurigakan, Morgan memerintahkan semua patung perunggu dan lukisan mahalnya diturunkan dari Titanic sebelum kapal berangkat. Dia tidak mau hartanya tenggelam, tapi dia membiarkan barang-barang penumpang lain dan nyawa mereka naik ke kapal. Morgan tahu kapal itu tidak akan sampai ke New York. Jaring pengaman, misteri SS Californian. Menenggelamkan kapal tanpa membunuh orang membutuhkan sekoci. Masalahnya Titanic atau Olimpik palsu ini tidak membawa cukup sekoci. Kita semua tahu fakta tragis itu. Jadi bagaimana rencana penyelamatannya? Rencananya bergantung pada sekoci jagat yang terapung, sebuah kapal lain yang akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kapal itu bernama SS Californian. Kapal kargo ini dibawa Komando Kapten Stanley Lord berangkat dari London menuju Boston. Pemilik kapal ini, International Mercantile Marine, MIM, perusahaan induk yang sama yang dimiliki oleh JP Morgan. Pergerakan Californian di malam tanggal 14 April 1912 sangat aneh, seolah-olah ia sedang menunggu instruksi. Kapal ini berhenti total di tengah ladang es pada malam hari. Kapten Lord memerintahkan mesin dimatikan. Dia beralasan terkepung es, padahal banyak kapal lain di sekitarnya masih bergerak pelan. Yang lebih mencurigakan adalah muatan Californian. Kapal ini tidak membawa penumpang, tapi menurut beberapa laporan manifest yang sering dikutip konspirator, kapal ini membawa stok selimut hangat dan baju wol dalam jumlah yang tidak wajar untuk sebuah kapal kargo biasa. Apakah Californian adalah ambulans yang disiapkan Morgan? Skenarionya adalah Titanic akan menabrak es atau disabotase, lalu mengirim sinyal mara bahaya. Californian yang posisinya hanya berjarak kurang dari 20 mil, sekitar 1 jam perjalanan, akan datang. Titanic akan tenggelam perlahan, penumpang akan ditransfer ke Californian. Pagi harinya dunia akan melihat berita utama, Titanic tenggelam, semua selamat berkat aksi heroik Californian. Reputasi White Star Line terjaga, mereka punya prosedur keselamatan hebat, uang asuransi cair, kapal rongsokan, Olimpik hilang, sempurna. Saat rencana menjadi bencana. Malam 14 April 1912, lautan tenang seperti kaca, udara dingin membeku. Pukul 23.40, Titanic menabrak gunung es. Benturan itu terjadi tepat di sisi kanan depan, lokasi yang sama dengan kebakaran di bunker 6. Baja yang sudah lemah itu robek, air masuk lebih cepat dari yang diperkirakan. Di anjungan, Kapten Smith dan Bruce Ismay mungkin awalnya tidak panik. Ini dia, pikir mereka mungkin, waktunya beraksi. Perintah diberikan, tembakan roket suar atau flare. Disinilah kesalahan komunikasi fatal terjadi. Di kejauhan, awak kapal Californian melihat roket-roket itu. Mereka melihat kapal besar yang berhenti di cakurapan. Jaraknya begitu dekat hingga mereka bisa melihat lampu-lampunya. Tapi Californian tidak bergerak. Mengapa? 1. Warna roket. Roket mara bahaya standar internasional seharusnya berwarna merah. Tapi roket yang ditembakkan Titanic berwarna putih. Bagi Kapten Lord di Californian, roket putih biasanya berarti pesta atau sinyal identifikasi antar kapal milik perusahaan yang sama. Apakah Titanic membawa jenis roket yang salah? Ataukah ini sinyal kode rahasia yang disalah-artikan? 2. Radio mati. Operator nirkabel, radio Californian, Cyril Evans, baru saja mematikan alatnya dan pergi tidur hanya 10 menit sebelum Titanic menabrak es. Dia lelah. Titanic sempat menyuruhnya diam, shoot up, sebelumnya karena sinyalnya mengganggu komunikasi Titanic dengan Cape Race.
Tanpa radio dan dengan sinyal visual yang membingungkan, Kapten Mort di Californian hanya menonton. Dia mengira kapal di kejauhan itu sedang mengadakan pesta perpisahan atau sekedar berhenti karena es, sama seperti dirinya. Sementara itu, di atas dek Titanic, skenario penyelamatan berubah menjadi horor nyata. Kapten Smith menyadari Californian tidak datang. Bruce Ismay menyadari bahwa jaring pengaman mereka telah robek. Kapal Olimpik tua yang rusak tidak tenggelam perlahan seperti yang direncanakan. Tambalan semen di lunasnya, baja yang lemah karena api, dan paku keling yang buruk membuat kapal itu sekarat dengan cepat. Keputusasaan. Selama 73 tahun, dia sendirian. Duduk dalam kegelapan total. Di bawah tekanan air 380 atmosfer yang mampu meremukan paru-paru manusia seukuran kelereng, bangkai kapal itu beristirahat. Lumpur Atlantik perlahan menelannya. Bakteri pemakan besi Halomonas titanicae perlahan mengerogoti kulit bajanya, membentuk rusticles atau stalaktit karat yang menjuntai seperti air mata hantu. Dunia mengira dia hilang selamanya. Namun pada 1 September 1985, sorotan lampu dari robot selam Argo milik Dr. Robert Ballard menyapu dasar laut. Sebuah ketel uap raksasa terlihat. Lalu, haluan yang ikonik itu muncul dari kegelapan. Dunia bersorak. Titanic ditemukan! Namun bagi komunitas kecil penganut teori konspirasi The Switch, penemuan ini bukan sekedar pencapaian arkeologi. Ini adalah kesempatan untuk melakukan otopsi. Ini adalah kesempatan untuk mengunjungi tempat kejadian perkara yang selama ini tidak tersentuh. Apakah bangkai di dasar laut itu benar-benar RMS Titanic? Atau apakah itu RMS Olimpik sang kakak yang dikorbankan? Selama dekade-dekade berikutnya, berbagai ekspedisi turun ke sana. Mereka membawa kamera resolusi tinggi dan sonar canggih. Dan apa yang mereka temukan justru menambah bahan bakar pada api konspirasi, alih-alih memadamkannya. Propeller 401. Bukti atau alibi? Salah satu potongan bukti fisik yang paling sering diperdebatkan terletak terkubur setengah di dalam pasir di bagian buritan kapal. Baling-baling atau propeller. Dalam pembuatan kapal di galangan Harland and Wolff, setiap kapal memiliki nomor lambung atau hull number. Olimpik adalah lambung nomor 400. Titanic adalah lambung nomor 401. Setiap komponen utama, mulai dari rangkap baja hingga baling-baling, dicap dengan nomor lambung tersebut untuk mencegah tertukar saat perakitan. Ketika kamera robot mendekati baling-baling sisi kanan atau starboard propeller bangkai kapal itu, angka yang terukir di perunggu terlihat jelas melalui lapisan sedimen tipis. 401. Bagi sejarawan arus utama, ini adalah skakmat. Lihat, kata mereka, nomornya 401. Ini adalah Titanic. Teori konspirasi tamat. Namun, penganut teori The Switch tidak menyerah begitu saja. Mereka memiliki penjelasan tandingan yang masuk akal, bahkan cerdas. Ingat kembali bab 1, saat Olimpik mengalami kecelakaan dengan HMS Hawke. Dalam kecelakaan itu, poros baling-baling dan bilah baling-baling Olimpik rusak parah. White Star Line butuh perbaikan cepat. Mencetak baling-baling baru membutuhkan berbulan-bulan. Tapi di sebelah Olimpik ada Titanic yang sedang dibangun. Titanic punya baling-baling baru yang menganggur. Logika konspirasinya, manajemen mengambil baling-baling dari Titanic, nomor 401, dan memasangnya pada Olimpik, nomor 400, untuk menggantikan yang rusak. Jadi, ketika kapal yang sebenarnya Olimpik, namun menyamar sebagai Titanic tenggelam, dia membawa serta baling-baling pinjaman itu ke dasar laut. Penemuan baling-baling bernomor 401 di bangkai kapal itu, menurut mereka, justru membuktikan bahwa kapal itu adalah Olimpik yang telah dikanibal menggunakan suku cadang adiknya. Bukti yang seharusnya mematikan teori ini justru diputarbalikkan menjadi alibi yang memperkuat narasi penukaran suku cadang. Misteri huruf M dan P. Jika baling-baling bisa dipinjam, bagaimana dengan nama kapal? Nama kapal tidak dicat. Pada masa itu, nama kapal diukir pada plat baja lambung atau dibuat dari huruf-huruf besi yang dipaku atau riveted ke lambung.
Di haluan bangkai kapal, nama itu masih ada, meski tertutup karat tebal. T, I, T, A, N, I, C. Namun, pada salah satu ekspedisi penyelaman, sebuah fenomena visual yang aneh tertangkap kamera. Karat dan korosi tidak bekerja secara merata. Di beberapa bagian, pelat nama itu tampak mengelupas atau timbul dengan cara yang ganjil. Beberapa peneliti independen memperbesar foto resolusi tinggi dari area nama haluan tersebut. Mereka mengklaim melihat bayangan huruf lain di bawah atau di sekitar huruf T, I, T, A, N, I, C. Secara spesifik, di area dekat huruf A dan N, mereka mengklaim melihat lekukan samar yang menyerupai huruf M dan P. M dan P adalah huruf yang terdapat dalam kata Olimpik, tapi tidak ada dalam kata Titanic. Teorinya adalah, ketika buruh galangan kapal melakukan penyamaran terburu-buru di Belfast, bab 2, mereka mungkin melepas huruf-huruf Olimpik lama lalu memasang plat nama Titanic baru di atasnya, atau mengisi bekas huruf lama dengan dempul dan cat. Setelah 70 tahun di dalam air laut yang korosif, dempul dan cat itu larut. Hantu nama asli kapal, alias identitas Olimpik, mulai muncul ke permukaan, mendesak keluar dari balik topengnya. Apakah ini pareidolia, fenomena psikologis melihat pola yang dikenal dalam objek acak? Ataukah ini bukti forensik bahwa nama kapal telah diganti secara fisik? Foto-foto itu buram dan terbuka untuk interpretasi. Tapi bagi para truth seekers, bayangan huruf M dan P itu adalah bukti tak perbantahkan. Warna cat, lapisan kebohongan. Bukti lain datang dari lapisan cat pada lambung kapal. Ketika Robert Ballard pertama kali menemukan bangkai kapal, dia mencatat adanya sisa-sisa cat pada bagian anti-fouling atau anti-karat di bawah garis air. Titanic yang asli, sebagai kapal baru, dicat dengan standar White Star Line yang ketat. Namun, Olimpik pernah dicat dengan warna abu-abu muda, light gray, untuk keperluan fotografi saat peluncurannya, agar terlihat bagus di foto hitam putih, sebelum kemudian dicat hitam untuk operasional. Para penyelidik bangkai kapal mengklaim menemukan jejak cat abu-abu di bawah lapisan cat hitam yang mengelupas di bangkai kapal itu. Pertanyaannya, kenapa ada cat abu-abu di bangkai Titanic? Titanic tidak pernah dicat abu-abu. Menurut catatan resmi, dia selalu hitam sejak konstruksi. Hanya Olimpik yang pernah memakai baju abu-abu itu. Kesimpulannya, kapal di dasar laut itu memakai baju lama Olimpik di balik mantel hitam barunya. Penyamaran cat yang dilakukan terburu-buru di Belfast mulai luntur oleh waktu, mengungkap warna kulit asli sang kakak. Jendela sea deck, vonis dari dasar laut. Mari kembali ke bukti visual yang kita bahas di bab 2. Jendela di dek sea. Ini adalah perbedaan struktural yang paling sulit dipalsukan. Olimpik punya jendela dengan jarak tidak rata. Titanic, dalam rancangan asli, punya jendela dengan jarak rata. Apa yang dikatakan bangkai kapal? Sayangnya, bagian tengah kapal di mana dek sea terletak mengalami kerusakan parah saat kapal patah menjadi 2 dan menghantam dasar laut. Lumpur menutupi bagian besar area ini. Namun beberapa bagian masih terlihat. Rekaman video dari ekspedisi tahun 2000-an menunjukkan deretan jendela di area haluan dan buritan yang masih utuh. Para analis membandingkan pola jendela di bangkai kapal dengan cetak biru asli Olimpik dan Titanic. Hasilnya, membingungkan. Di beberapa bagian polanya tampak cocok dengan Titanic. Tapi di bagian lain, terutama di area kabin kelas 1, polanya tampak lebih cocok dengan konfigurasi Olimpik. Penganut konspirasi berargumen, lihat kabin kapten dan officers quarters, konfigurasinya lebih mirip dengan Olimpik. Mereka juga menunjuk ke expansion joint di atas kapal. Ini adalah celah yang memungkinkan kapal melentur di ombak agar tidak patah. Desain expansion joint Olimpik dan Titanic sedikit berbeda. Beberapa pengamat bangkai kapal bersikeras bahwa bentuk expansion joint di bangkai kapal itu lebih mirip dengan milik Olimpik. Bukti yang hilang. Logbook. Di luar bukti fisik yang ada, di dasar laut, ada satu bukti fisik yang tidak ada, dan ketiadaannya sangat mencurigakan. Itu adalah logbook atau buku harian kapal, dan peta navigasi asli. Biasanya, dalam situasi darurat, prioritas perwira anjungan adalah menyelamatkan buku log. Itu adalah kotak hitam zaman dulu. Tapi, logbook Titanic tidak pernah ditemukan. Tidak ada di skoci, tidak ada di kantong perwira yang selamat, hilang.
Jika teori konspirasi ini benar, maka logbook itu harus dimusnahkan. Mengapa? Karena di dalamnya mungkin tertulis posisi navigasi yang salah, atau sengaja diarahkan ke es, atau catatan tentang kebakaran di bunker 6 yang dibiarkan, atau yang paling fatal, mungkin ada slip tulisan tangan kapten yang secara tidak sengaja menulis Olympic alih-alih Titanic karena kebiasaan lama. Dasar laut menyimpan bangkai bajanya, tetapi kertas yang berisi kebenaran mungkin telah dibakar atau dibiarkan menjadi bubur. Kesimpulan bab, keraguan yang mengendap. Setelah menyusuri bangkai kapal dengan teknologi abad 21, kita tidak mendapatkan jawaban ya atau tidak yang absolut. Laut seperti biasa, menjaga rahasianya dengan ketat. Bagi skeptis, baling-baling 401 adalah bukti mutlak bahwa itu adalah Titanic. Bagi penganut konspirasi, baling-baling 401 di kapal yang salah, bayangan huruf MP dan cat abu-abu itu adalah bukti forensik abad ini. Bangkai kapal di kedalaman 3.800 meter itu seperti tes Rorschach raksasa dari besi berkarat. Orang melihat apa yang mereka ingin lihat. Jika Anda mencari tragedi, Anda melihat Titanic. Jika Anda mencari konspirasi, Anda melihat Olimpik. Namun, investigasi kriminal tidak hanya bergantung pada bukti fisik. Itu juga bergantung pada logika. Apakah masuk akal secara ekonomis dan manusiawi untuk melakukan pertukaran ini? Bisakah ribuan orang disuap untuk diam? Kita telah menelusuri perjalanan yang gelap dan berliku. Dari benturan HMS Hawke yang melukai Olimpik, operasi plastik rahasia di galangan Belfast, skenario penyelamatan yang gagal di tengah Atlantik, hingga bukti forensik yang membingungkan di dasar laut. Semuanya terdengar seperti novel thriller yang sempurna. Ada motif, uang, ada penjahat, bangkir serakah, ada korban, penumpang tak bersalah, dan ada plot twist, pertukaran identitas. Namun, sebuah investigasi yang jujur tidak boleh berhenti pada cerita yang bagus. Ia harus berhenti pada kebenaran. Sekarang mari kita nyalakan lampu di ruang sidang sejarah ini. Mari kita uji teori The Switch dengan alat uji paling tajam yang dimiliki logika manusia, mata pisau Occam atau Occam's Razor. Prinsip ini menyatakan bahwa jawaban yang paling sederhana biasanya adalah jawaban yang benar. Apakah lebih mungkin terjadi sebuah konspirasi super kompleks yang melibatkan ribuan orang dan pembunuhan massal, ataukah lebih mungkin terjadi serangkaian kesalahan manusia yang bodoh dan arogansi korporat? Mari kita bedah kelemahan fatal dari teori konspirasi ini satu persatu. 1. Logika ekonomi yang patah. Fondasi utama teori ini adalah asuransi. Dikatakan bahwa JP Morgan menukar kapal untuk mendapatkan klaim asuransi Titanic yang sebenarnya Olimpik sebesar $5 juta karena asuransi Olimpik tidak cair akibat insiden Hawke. Disinilah matematika konspirasi runtuh. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa Titanic sebenarnya kurang diasuransikan atau underinsured. Biaya pembangunan Titanic adalah sekitar $7,5 juta nilai tahun 1912. Asuransi yang menanggungnya hanya $5 juta. Jika White Star Line sengaja menenggelamkannya, mereka akan langsung rugi $2,5 juta. Itu adalah kerugian besar, bukan keuntungan. Selain itu, jika tujuannya hanya menyingkirkan Olimpik yang rusak, ada cara yang jauh lebih mudah dan legal, jual besinya atau perbaiki perlahan. Mengambil resiko membunuh ribuan orang, menghancurkan reputasi perusahaan, siapa yang mau naik kapal White Star Line setelah kapal teraman mereka tenggelam, dan potensi tuntutan hukum hanya untuk mendapatkan asuransi yang bahkan tidak menutup biaya produksi, adalah bunuh diri bisnis. JP Morgan adalah seorang bankir yang kejam, tapi dia bukan orang bodoh. Skenario ini tidak masuk akal secara finansial. 2. Kebisuan mustahil di Belfast. Teori pertukaran menuntut kita percaya bahwa ribuan pekerja Harland and Wolff di Belfast berkongkoli atau disuap untuk diam. Menukar identitas kapal bukan sekedar mengganti nama di haluan. Itu berarti menukar ribuan item. Linen, perabotan, mesin, sekoci, hingga dekorasi dinding. Ingat, Olimpik dan Titanic punya interior yang berbeda. Restoran à la carte di Titanic lebih besar. Cafe Parisien di Titanic tidak ada di Olimpik.
Untuk membuat Olimpik terlihat seperti Titanic, pekerja harus membongkar dinding, memperluas ruangan, dan memindahkan ribuan ton material. Semua ini dilakukan dalam waktu singkat, Maret 1912. Belfast adalah kota kelas pekerja yang erat, rahasia sulit dijaga di sana. Jika ribuan orang tahu tentang penipuan terbesar abad ini, mustahil tidak ada satupun yang membocorkannya di ranjang kematian atau deathbed confession, di buku harian atau saat mabuk di pub. Selama 100 tahun lebih, tidak ada satupun bukti testimoni kredibel dari pekerja galangan kapal. Rumor memang ada, tapi bukti nol. Bukti baling-baling 401. Di bab 4, kita membahas baling-baling bernomor 401, nomor Titanic yang ditemukan di bangkai kapal. Penganut konspirasi bilang, itu karena Olimpik meminjam baling-baling Titanic. Penjelasan sejarah resminya jauh lebih sederhana dan membosankan, itu memang Titanic. Baling-baling kapal sering rusak dan diganti. Menggunakan suku cadang dari kapal sejenis atau sister ship adalah praktik standar galangan kapal untuk efisiensi. Tidak ada yang aneh dengan itu. Fakta bahwa bangkai kapal memiliki baling-baling 401 adalah bukti terkuat bahwa itu memang Titanic, bukan bukti konspirasi yang diputar-balikan. Kesaksian The Old Reliable. Jika kapal yang tenggelam adalah Olimpik yang menyamar, maka kapal yang selamat dan berlayar sampai tahun 1935 sebagai Olimpik pastilah Titanic yang asli. Artinya, Olimpik yang berlayar selama 24 tahun setelah tragedi itu adalah kapal baru. Namun catatan perawatan menunjukkan sebaliknya. Setelah tragedi Titanic, Olimpik, kapal yang selamat, dipanggil kembali untuk dipasangi lapisan lambung ganda atau double bottom demi keamanan. Saat para insinyur membongkar kapal itu, mereka menemukan pelat baja berkap nomor 400 di mana-mana, di baling-baling, di rangka mesin, di balik pandal kayu. Nomor 400 adalah nomor asli Olimpik. Ketika Olimpik akhirnya pensiun dan dibongkar, scrapped, pada tahun 1935, interior mewahnya dijual. Panel kayu dan cermin dari ruang makan kelas 1 kini menghiasi White Swan Hotel di Alnwick, Inggris. Jika Anda pergi ke sana hari ini dan melihat di balik panel kayu itu, Anda akan menemukan nomor yang tertera 400. Benda mati tidak bisa berbohong. Kapal yang selamat adalah Olimpik. Kapal yang tenggelam adalah Titanic. Mengapa kita percaya konspirasi? Jika buktinya begitu lemah, mengapa teori ini tetap hidup dan bahkan semakin populer? Jawabannya ada pada psikologi manusia. Tragedi Titanic begitu besar, begitu mengerikan, dan begitu acak, sehingga otak kita sulit menerimanya. Bagaimana mungkin kapal terbesar, terkuat, dan tak bisa tenggelam hancur hanya karena bongkahan es di malam yang tenang? Bagaimana mungkin 1.500 orang mati hanya karena kapten tidak punya teropong? Bagaimana mungkin tidak ada cukup sekoci hanya karena regulasi kuno? Itu semua terdengar konyol. Itu terdengar seperti chaos atau kekacauan yang tidak adil. Teori konspirasi menawarkan sesuatu yang lebih nyaman, yaitu keteraturan. Lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa ada orang jahat, JP Morgan, yang merencanakan segalanya dengan teliti, daripada menerima fakta bahwa kakek nenek dan anak-anak mati kedinginan hanya karena serangkaian kebodohan birokrasi dan nasib buruk. Kita lebih suka percaya pada kejahatan jenius daripada inkompetensi biasa. Kejahatan memiliki alasan, kecelakaan tidak. Vonis akhir, tragedi arogansi. Berdasarkan analisis kritis sejarah, forensik, dan ekonomi, vonisnya jelas. Teori The Switch adalah fiksi. Tidak ada pertukaran kapal, tidak ada sabotase asuransi. Kapal yang berlayar dari Southampton pada 10 April 1912 adalah RMS Titanic yang asli, baru, dan megah. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih tragis daripada konspirasi apapun. Penyebab tenggelamnya Titanic bukanlah rencana jahat bankir Wall Street. Penyebabnya adalah hubris atau arogansi zaman Edwardian. Manusia di tahun 1912 merasa telah menaklukkan alam. Mereka membangun kapal raksasa dan menyebutnya praktis tak bisa tenggelam. Mereka melaju dengan kecepatan penuh di ladang es tanpa teropong karena mereka percaya teknologi bisa mengalahkan alam. Kapten Smith tidak memperlambat karena dia merasa percaya diri. Bruce Ismay mengurangi jumlah sekoci karena dia tidak mau dek kapal terlihat sempit dan merusak pemandangan laut bagi penumpang kelas 1. Operator radio mengabaikan peringatan es karena mereka sibuk mengirim telegram ucapan selamat dari penumpang kaya. Inilah konspirasi yang sebenarnya. Konspirasi kesombongan, kelalaian,
dan keyakinan buta bahwa uang dan baja bisa melawan samudra. Meskipun teori konspirasi ini menarik untuk dibaca sebagai hiburan detektif, pada akhirnya ia menodai memori mereka yang tewas. Mengatakan bahwa kematian mereka adalah bagian dari skema asuransi, berarti mereduksi tragedi kemanusiaan menjadi sekedar transaksi akuntansi. Kebenarannya adalah, Titanic adalah mahakarya teknik yang dihancurkan oleh kesalahan manusia yang sangat manusiawi. Di dasar Samudra Atlantik Utara, Titanic beristirahat bukan sebagai bukti kejahatan, melainkan sebagai monumen peringatan abadi. Ia mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar kapal yang kita bangun, seberapa canggih teknologi yang kita miliki, atau seberapa kaya orang yang memilikinya, alam semesta selalu memiliki cara untuk meredahkan hati manusia yang sombong. Dan kapal SS Californian, kapal yang dituduh sebagai sekoci penyelamat rahasia, nasibnya pun berakhir tragis. 3 tahun setelah Titanic, di tengah Perang Dunia Pertama, dia ditorpedo oleh kapal selam Jerman dan tenggelam ke dasar laut, membawa rahasianya jika ada. Jadi, biarkan Olimpik beristirahat dalam damai sebagai besi tua, dan biarkan Titanic beristirahat dalam damai di kedalaman sebagai Titanic, bukan sebagai hantu kakaknya, tapi sebagai dirinya sendiri. Raksasa cantik yang mengajarkan dunia sebuah pelajaran pahit tentang batas kemampuan manusia. Teori pertukaran identitas antara Titanic dan Olimpik menawarkan narasi yang menggoda layaknya novel kriminal sempurna. Sebuah kejahatan korporat terencana demi klaim asuransi raksasa yang dirancang oleh J.P. Morgan. Premis bahwa Olimpik yang rusak dikorbankan untuk menyamar sebagai Titanic didukung oleh serangkaian kebetulan yang mencurigakan. Mulai dari pembatalan perjalanan Morgan di menit terakhir, misteri kapal SS Californian yang diam membisu, hingga perdebatan forensik mengenai baling-baling bernomor 401 dan pola jendela dek yang berbeda. Bagi para penganutnya, bangkai di dasar Atlantik bukan sekadar korban kecelakaan, melainkan bukti bisu dari penipuan terbesar abad ke-20 yang gagal total secara operasional. Namun, ketika dihadapkan pada pisau bedah fakta sejarah dan logika ekonomi, teori ini runtuh seketika. Analisis finansial membuktikan bahwa Titanic sebenarnya underinsured, kurang diasuransikan, sehingga menenggelamkannya justru akan membawa kerugian finansial bagi White Star Line, bukan keuntungan. Selain itu, mustahil secara logistik untuk membungkam ribuan pekerja galangan kapal Belfast yang harus melakukan perombakan struktural masif secara rahasia. Bukti pamungkas datang dari kapal yang selamat. Ketika Olimpik akhirnya dipensiunkan dan dibongkar pada tahun 1935, seluruh komponennya, mulai dari panel kayu hingga rangka mesin, terbukti memiliki cap nomor lambung 400, mengonfirmasi bahwa kapal yang terus berlayar selama puluhan tahun itu memang Olimpik yang asli, bukan Titanic. Pada akhirnya, daya tarik abadi dari teori konspirasi ini mencerminkan psikologi manusia yang lebih memilih mempercayai kejahatan terorganisasi yang jenius daripada menerima kenyataan pahit tentang kelalaian yang kacau. Kebenaran sejarah jauh lebih sederhana namun lebih tragis. Titanic tidak ditenggelamkan oleh skema perbankan yang licik, melainkan oleh kesombongan zaman Edwardian yang merasa teknologi mampu menaklukkan alam. Bangkai kapal di kedalaman 3.800 meter itu adalah Titanic yang sesungguhnya. Sebuah monumen peringatan bahwa tidak ada ciptaan manusia yang benar-benar tidak bisa tenggelam di hadapan kekuatan samudra. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kapal yang bersemayam di dasar Atlantik itu bukanlah Titanic, melainkan kakaknya yang cacat, Olimpik, yang sengaja ditenggelamkan demi klaim asuransi raksasa? Dari pembatalan misterius J.P. Morgan di detik terakhir hingga bukti forensik baling-baling bernomor 401 yang kontroversial, teori The Switch menantang semua yang kita ketahui tentang tragedi maritim terbesar ini. Jika Anda siap menjadi detektif sejarah dan membedah apakah ini merupakan kejahatan korporat paling jenius atau sekedar mitos yang salah kaprah, jangan lewatkan investigasi lengkapnya. Baca sekarang dan temukan kebenaran yang telah terkubur sedalam 3.800 meter selama lebih dari 1 abad.
Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.